Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya. Kali ini saya ingin berbagi cara mengerjakan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya menjelaskan cara mengerjakan LK 2.1. Yang pertama-tama kita membuka dalam LMS dalam pengembangan perangkat pembelajaran bagian 4 eksplorasi alternatif solusi. Nah, di bagian 4B ini ada bahan pembelajaran eksploratif alternatif solusi. Kita klik. Di situ akan kita lihat ada LK 2.1 yang Bapak Ibu akan unduh foldernya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah mengunduh form tentang eksplorasi alternatif solusi, maka Bapak Ibu akan bertugas untuk mengisi atau mengerjakan eksplorasi alternatif solusi yang terdiri dari 5 kolom. Yang kolom pertama nomor, kedua masalah terpilih yang akan diselesaikan, kolom ketiga akar penyebab masalah, kolom keempat eksplorasi alternatif solusi, dan yang kelima analisis alternatif solusi. Nah, Bapak Ibu, dalam pengerjaan eksplorasi alternatif solusi ini, pada kolom pertama masalah terpilih yang akan diselesaikan, ini adalah masalah yang Bapak Ibu angkat sejak dari identifikasi masalah. Namun di sini Bapak Ibu sudah memilih salah satu permasalahan yang nantinya akan Bapak Ibu akan kaji lebih dalam sampai pada eksplorasi alternatif solusi dan alternatif solusi yang akan Bapak Ibu gunakan dalam perangkat pembelajaran. Nah, pada kolom yang kedua, akar penyebab masalah. Di sini Bapak Ibu akan mengangkat poin yang ada pada LK 1.4 yang Bapak Ibu sudah isikan tentang masalah terpilih yang akan diselesaikan. Di mana di sini Bapak Ibu pasti sudah mengisi tentang akar penyebab masalah yang Bapak Ibu sudah masukkan sesuai dengan masalah terpilih yang akan diselesaikan dalam PPG ini sebagai masalah yang Bapak Ibu angkat dalam perangkat pembelajaran nantinya. Sehingga pada kolom akar penyebab masalah ini Bapak Ibu tinggal copy paste dengan yang sudah tertera pada LK 1.4. Nah, Bapak Ibu, dalam kolom yang ketiga, eksplorasi alternatif solusi ini, di sini Bapak Ibu akan mengeksplor berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan dari akar penyebab masalah ini. Pasti di sini Bapak Ibu punya masalah yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah dijumpai di sekolah masing-masing. Namun di sini saya berbagi pengalaman dengan sekolah yang saya tempati. Namun dalam pengisian ini jelas Bapak Ibu pasti mengisi tidak akan berbeda-beda. Yang berbeda itu hanya pada masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, sebagai tips dalam pengisian eksplorasi alternatif solusi ini, sebagai pengalaman saya, di sini saya merinci beberapa keterangan yang berdasarkan pada anjuran dosen tentang perangkat pembelajaran yang akan kita buat nantinya, yaitu tentang pembelajaran inovatif. Sehingga di sini saya membuat eksplorasi alternatif solusi terlebih dahulu yang mengarah kepada
pembelajaran inovatif. Karena nantinya ini akan masuk pada analisis alternatif solusi dan nantinya akan berkembang ke solusi terakhir untuk menjadi dasar dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, di sini yang pertama yang berwarna kuning ini, eksplorasi alternatif solusi, itu menumbuhkan kesadaran siswa dalam membaca. Nah, ini mengarah ke aspek sikap. Yang kedua, membaca 10 menit sebelum KBM. Ini mengarah ke aspek motivasi. Ketiga, mengoptimalkan peran perpustakaan. Ini mengarah ke aspek sarana dan prasarana. Yang keempat, membuat komunitas siswa dalam membaca. Ini mengarah ke aspek kolaborasi. Yang kelima, menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Ini mengarah ke aspek komunikasi. Dan yang keenam, menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Ini aspek inovasi dan TPACK. Nah, mengapa harus saya mengarah ke dasar-dasar tentang pembelajaran inovatif? Karena dalam pembelajaran inovatif ini, kita akan mengarah kepada aspek 4C. Ya. Dan pembelajaran harus mengandung TPACK. Nah, sehingga Bapak Ibu akan mudah nanti dalam mengisi analisis alternatif solusi. Sehingga di sini bagaimana kita dapat untuk memperkuat eksplorasi alternatif solusi ini? Maka di sini dosen menganjurkan kita untuk melakukan wawancara dengan teman guru, kepala sekolah, dan pengawas atau pakar. Nah, di sini terserah Bapak Ibu sesuai masalah dan yang diangkat dan akar penyebab masalah, sehingga di sini Bapak Ibu akan melaksanakan wawancara dengan mencari masukan-masukan tentang cara mengatasi atau mencari solusi dari akar penyebab masalah ini. Begitu juga untuk melengkapi eksplorasi alternatif solusi, Bapak Ibu diharuskan juga mencari kajian literatur. Kajian literatur ini Bapak Ibu akan mudah mencarinya ketika Bapak Ibu sudah membuat satu konsep yang mengarah kepada pembelajaran inovatif seperti ini. Sehingga Bapak Ibu tinggal mencari kajian literatur yang mengarah kepada aspek 4C, mengarah kepada aspek TPACK, tentang pembelajaran inovatif. Bapak Ibu tinggal mencari literasi, kajian literatur dalam bidang peran sarana prasarana. Itu terserah Bapak Ibu untuk mencocokkan antara kajian literatur dengan apa yang menjadi sasaran atau eksplorasi yang Ibu sudah buat di kolom eksplorasi alternatif solusi. Nah, setelah semuanya ini lengkap, sudah ada hasil wawancara dan kajian literatur, di sini Bapak Ibu akan mengisi kolom analisis alternatif solusi. Dalam analisis alternatif solusi ini, Bapak Ibu akan berpatokan pada eksplorasi alternatif solusi. Di manakah yang menurut Bapak Ibu paling cocok untuk dipakai menjawab masalah yang Bapak Ibu angkat di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing, sehingga dari analisis yang Bapak Ibu akan buat ini, Bapak Ibu akan tuangkan nantinya dalam solusi yang Bapak Ibu rasa itu relevan. Nah, sehingga dalam LK2.1 ini, Bapak Ibu akan menentukan dan menetapkan satu analisis alternatif yang nantinya akan cocok dengan pendekatan yang Ibu pakai dalam RPP nanti.
Kemudian model pembelajaran dalam perangkat pembelajaran nantinya yang Bapak Ibu akan angkat atau buat. Begitu juga dengan metode dan media yang nantinya Bapak Ibu akan gunakan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, dalam analisis alternatif solusi ini, Bapak Ibu sudah merinci berbagai analisis alternatif solusi yang ada kaitannya dengan eksplorasi alternatif solusi. Sehingga di sini saya berikan warna di eksplorasi alternatif solusi. Poin pertama, menumbuhkan kesadaran siswa dalam membaca. Nah, di analisis alternatif solusi itu saya masukkan guru dan murid membaca bersama, mengajak orang tua mendampingi anak pada saat belajar khusus ABK, dan guru memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman. Pada poin kedua, membaca 10 menit sebelum KBM, aspek motivasi ini. Dalam analisis alternatif solusi, warna hijau ini saya rinci bahwa memberi kesempatan siswa yang memilih sendiri bacaan yang disukainya. 6. Guru mengajak siswa untuk membaca di depan kelas. Poin yang ketiga, mengoptimalkan peran perpustakaan. Nah, di sini berhubungan dengan analisis alternatif solusi, yaitu guru memilih teks bacaan yang menarik bagi siswa sesuai tingkat membacanya. Poin keempat yang berwarna biru muda, membuat komunitas siswa dalam membaca. Berhubungan dalam analisis alternatif solusi, yaitu memasangkan siswa yang lebih tua berprestasi baik dengan siswa yang lebih muda yang memiliki kesulitan membaca. Poin kelima, menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Di sini saya mengaitkan dengan analisis, yaitu belajar kosakata dan ejaan. Kemudian yang keenam, menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Ini berkaitan dengan analisis alternatif solusi. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning sebagai model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah dan seterusnya, sehingga di sini sudah dapat kita pastikan bahwa perangkat pembelajaran yang saya buat nanti itu dia pasti menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL atau problem based learning dengan metode tanya jawab, ceramah, diskusi, dan media yang digunakan pasti sudah kita paham bersama akan menggunakan media digital atau kita menggunakan seperti InFocus atau teknologi-teknologi, karena saya sudah mengangkat tentang pembelajaran aspek inovatif dan TPACK. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menghubungkan antara eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi ini, kemudian Bapak Ibu sudah merinci tentang dasar yang nantinya akan Bapak Ibu angkat dalam LK 2.2, pasti saya yakin perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu akan gunakan itu tidak mungkin akan meleset dari masalah terpilih yang akan Bapak Ibu selesaikan. Sehingga di sini sudah pasti akan berkaitan terus sampai pada LK.2. Di LK.2, di situ Bapak Ibu akan kembali mencantumkan eksplorasi alternatif solusi, solusi yang relevan. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu. Solusi yang relevan Bapak Ibu sudah menggunakan pendekatan, model, dan metode media. Sehingga di sini Bapak Ibu tinggal menganalisis sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah cantumkan dalam LK 2.1, sehingga solusi akhir Bapak Ibu tinggal menuangkan apa yang Bapak Ibu jadikan pendekatan, model, metode, media,
dalam perangkat yang Bapak Ibu gunakan, sehingga tidak terjadi perbedaan antara alternatif solusi dengan solusi yang Bapak Ibu akan tentukan pada LK 2.2. Nah, syukur Bapak Ibu bahwa apa yang saya buat ini ternyata dosen dapat memberikan saya nilai 100, dan saya pastikan Bapak Ibu akan bisa membuat dan mengisi LK 2.1 ini dengan baik. Kuncinya itu ialah bahwa ada kesesuaian antara eksplorasi alternatif solusi ini dan analisis alternatif solusi. Jadi ibaratnya di sini adalah poin-poin dasarnya, kemudian dalam analisis ini Bapak Ibu akan implementasikan dalam bentuk yang lebih spesifik, yang ada kaitannya dengan eksplorasi alternatif solusi, hasil wawancara dan kajian literatur, dan juga ada merupakan dasar Bapak Ibu akan menentukan solusi akhir. Sehingga dalam langkah-langkah berikutnya Bapak Ibu pasti tidak mengalami kendala atau kesulitan dalam menyusun satu perangkat pembelajaran yang inovatif. Nah, dan sudah pasti Bapak Ibu di dalam pembuatan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu akan berdiskusi dengan dosen, dan di sana Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan mengapa Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajaran seperti yang Bapak Ibu pilih. Itu semua berdasarkan dari eksplorasi alternatif solusi, analisis alternatif solusi, dan penentuan solusi yang relevan, serta pemilihan solusi yang tepat untuk Bapak Ibu pilih sebagai aksi nantinya untuk menjawab masalah terpilih yang Bapak Ibu sudah angkat. Dan ini merupakan satu gambaran dari saya untuk berbagi pengalaman, dan pastinya Bapak Ibu akan bisa untuk menentukan atau mengerjakan LK 2.1 ini berdasarkan masalah apa yang Bapak Ibu angkat. Saya hanya membagikan pengalaman dalam tips pengisian LK 2.1, namun tidak terlepas apa yang mahasiswa dapat kerjakan di sini tetap akan didiskusikan bersama teman dalam PPG, juga masukan-masukan dari dosen-dosen pembimbing, sehingga di sana Bapak Ibu harus benar-benar mampu mempresentasikan apa yang Bapak Ibu sudah buat, sehingga dosen dapat memberikan masukan-masukan untuk lebih menyempurnakan pengisian atau pengerjaan LK 2.1 ini. Sehingga ketika Bapak Ibu akan upload unggah dalam tugas di LMS, pasti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang Bapak Ibu pasti akan puas, seperti pengalaman yang saya sudah alami, bahwa di situ Bapak Ibu akan menikmati nilai yang 100. Ya, demikianlah berbagi pengalaman yang saya berikan kepada Bapak Ibu lewat channel saya dalam pengerjaan LK 2.1. Semoga dapat bermanfaat. Salam semangat dan semoga sukses selalu. Sekian dan terima kasih.